Assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi hari ini dengan aku, Uma Sahidah, yang bahalap di Marabahan. Hari ini kawan-kawan aku mau bikin ramuan sehat, sederhana, tidak memerlukan banyak bahan, tapi hasilnya mantap kawan-kawan. Nah, jadi ini sedikit bercerita karena dalam beberapa hari ini aku kondisi badan sedang tidak fit, jadi ramuan ini nanti langsung aku minum saja. Meneruskan ini sudah dari kemarin aku meminum, nanti insya Allah sampai 3 kali baru berhenti meminum. Nah kawan-kawan, dengan ramuan ini yang kelihatannya sangat sederhana dan tidak susah dicari untuk bahannya, dengan hasil yang luar biasa, insya Allah melalui ramuan ini Allah berikan kesembuhan untuk kita yang mau mengamalkannya. Nah, jadi langsung saja ini kawan-kawan ya, ini ada kencurnya ini sudah aku bersihkan, aku rendam, tidak dikupas kulitnya, tapi sudah insya Allah bersih. 100 gram kawan-kawan. Ada juga garam, nanti kita pakai sejumput saja. Nanti air mendidih kita pakai 150 ml kawan-kawan. Nah kawan-kawan, aku mau bismillah dahulu, mudah-mudahan menjadi alhamdulillah yang penuh berkah. Ini airnya sudah aku buang, kita parut saja seperti ini kawan-kawan. Kita parut sampai kencurnya habis. Beberapa hari yang lalu itu aku merasakan badan sakit, persendian serasa mau copot kawan-kawan, kepala juga ikut, tidak pusing tapi berat, jadi tidak enak sekali. Kalau kita sedang ada yang dikerjakan itu terasa kawan-kawan. Kalau terlalu lama membuka mata, kepala seperti mau jatuh, jadi lalu teringat dengan ramuan ini, lalu aku bikin kawan-kawan. Sebenarnya ini biasa dipakai oleh orang tua kita dahulu untuk mengatasi batuk, sakit perut, sakit persendian, biasanya dengan ini. Nah alhamdulillah sekarang sudah agak kurang, jauh sekali berkurang. Sudah bisa masak hari ini, sudah bisa jalan-jalan di depan rumah, cuma ya masih belum bisa pergi jauh, takut juga. Nah jadi ini kita parut saja semua sampai habis. Nah kawan-kawan, ini sudah selesai kita parut seperti ini hasilnya. Lalu kita beri sedikit garam, kita campurkan. Sejumput saja seperti ini.
Lalu kita masukkan air panas yang baru mendidih. Seperti itu. Ini sekitar 150 ml. Kita aduk dahulu, mencampurkan garam. Ini sendok zaman dahulu kawan-kawan. Kalau kami bilang ini namanya sendok bahari. Ini bisa dipakai untuk bila kita memasak, kita masukkan ke dalam masakan itu seperti daging misalnya, dia akan cepat lembut. Kita biarkan saja sendok ini terendam sambil kita masak. Sendok ini sangat membantu bila ada acara. Aku sering pakai juga. Bagusnya lagi, walaupun dia terendam di dalam sambal, dia tidak merubah warnanya kawan-kawan, tetap seperti ini kalau sudah kita bersihkan. Seperti ini, kita pindah dahulu. Kita ambil ini, seperti ini. Kita tuangkan. Kita ambil ampasnya, masih bisa kita peras. Ini memang kalau menurut aku, kalau rasanya tidak seberapa, masih bisa diterima, tapi baunya yang sangat menyengat kawan-kawan. Aku tidak tahan biasanya pakai kalau minum ini. Tapi aku tidak juga memakai, misalnya kayak orang itu dikasih permen setelah habis meminum, aku tidak. Cuma waktu meminum ini biasanya memencet hidung dulu kawan-kawan, supaya tidak tercium aromanya. Nah kawan-kawan, sudah seperti ini hasilnya. Ini masih panas. Aku tunggu sebentar dahulu biar bisa diminum, karena tidak dicampur dengan air dingin kawan-kawan. Cukup air yang panas mendidih itu saja. Ini sudah agak hangat air kencurnya. Kita aduk dahulu supaya endapan di bawahnya itu juga ikut terangkat. Nah kawan-kawan, kalau almarhumah nenek dan mamaku biasanya mengajarkan sebelum kita meminum ini, kita membacakan bismillah, lalu kita bersalawat kepada Nabi besar kita sallallahu alaihi Muhammad. Kita hadiahkan untuk si tanaman yang kita jadikan obat. Nah kawan-kawan, kita bismillah dahulu, dan insya Allah menjadi alhamdulillah yang penuh berkah. Alhamdulillah. Jadi tips meminumnya ini kawan-kawan, kita harus tahan napas dahulu. Kalau aku tidak bisa sambil bernapas, takut muntah kawan-kawan. Dan jangan berhenti meminumnya, jangan sampai
tersendat-sendat atau misalnya terasa getir di lidah, kita hentikan. Nah, itu nanti akan susah lagi masuknya. Jadi langsung saja dihabiskan. Supaya walaupun terasa getir, tapi tidak berulang-ulang, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ini ampas kencur tadi. Ini pun bisa dipakai kalau ada keluhan misalnya seperti jari-jari yang bengkak, sakit. Kita beri air sedikit, kita campur juga dengan sedikit bedak dingin. Kalau ingin menempel, kita balurkan di jari-jari yang bengkak, jari tangan atau kaki. Itu insya Allah nanti akan sembuh, kawan-kawan. Masih banyak lagi kegunaannya. Kalau biasanya di suku Dayak Bakumpai, kencur ini untuk kita yang baru melahirkan itu banyak sekali manfaatnya. Untuk bayinya juga yang menunggu tanggalnya tali pusar. Jadi kencur ini diparut juga, lalu dibalurkan di pinggir-pinggir pusar. Jangan sampai mengenai talinya itu. Nah, jadi dia akan membantu proses pelepasan tali pusar, kawan-kawan. Untuk anak-anak bayi seperti itu, dia juga akan terhindar dari perut kembung. Biasanya kalau dengan kencur ini. Banyak sekali lagi padahal yang bisa kita ambil manfaatnya dari si kencur ini. Nanti di lain waktu kita bahas lagi untuk mengobati apa lagi. Nah, kawan-kawan, aku rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatian yang sudah subscribe dan follow. Karena dukungan kalianlah aku semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan resep-resep yang lebih menarik, dengan tutorial yang lebih menambah pengetahuan kita. Jangan lupa like, comment, share. Share yang lebih penting untuk kita saling berbagi. Semoga apa yang aku bagikan selama ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, kawan-kawan, jangan lupa juga untuk mencoba resep ini. Bila ada keluhan-keluhan seperti sakit kepala atau bengkak pada jari-jari, kembung, batuk, nah ini insya Allah akan sangat membantu. Nah, kawan-kawan, terima kasih sekali lagi. Wassalam.